Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaud, bahagia, ceria, mulia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 studi Quran materi memahami pengertian asbabun nuzul. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya Askaria Samani. Saya Irma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya akan membacakan materi metode mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan salah satu pokok bahasan dalam studi ilmu Al-Quran. Ilmu ini memberikan peranan yang sangat penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Bukan hanya memahami suatu ayat, asbabun nuzul bertujuan untuk mengetahui hikmah di balik penetapan suatu hukum. Selain itu juga menginformasikan kehidupan masyarakat pada masa turunnya Al-Quran. Lalu bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Cara mengetahui asbabun nuzul terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Yang pertama dengan cara mikro, yaitu mengetahui sebab yang melatar belakangi turunnya ayat dalam redaksi Al-Quran. Namun sayangnya hanya sedikit redaksi ayat Al-Quran yang mempunyai asbabun nuzul. Yang kedua, untuk mengetahui asbabun nuzul dengan cara makro, yakni melakukan penelusuran sejarah dan riwayat turunnya sebuah wahyu atau ayat. Metode ini bisa dilakukan dengan mengutip riwayat-riwayat yang valid. Manfaat ilmu asbabun nuzul. Manfaat mempelajari ilmu asbabun nuzul adalah dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Selain itu, mempelajari ilmu asbabun nuzul juga dapat mengetahui siapa orang yang menjadi sebab turunnya ayat. Manfaat lainnya yakni membantu seseorang dalam memahami suatu ayat dan menghindarinya dari kesalahpahaman makna ayat. B. Redaksi asbabun nuzul. Terdapat beberapa bentuk redaksi dari asbab al-nuzul. Bentuk redaksi yang menerangkan berupa pernyataan tegas mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan mengandung kemungkinan mengenainya. Asbab al-nuzul menggunakan fa ta'kidiyah yang kira-kira bermakna maka, yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan turunnya ayat, sesudah ia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Bagian C, konsep ta'adud as-sabab wa an-nazil wahid dalam ulum Al-Quran. Ketika berbicara tentang asbab al-nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, maka kita harus berpegang kepada riwayat sahih dari para sahabat atau tabi'in yang menyaksikan dan memahami sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Karena tidak mungkin asbab an-nuzul itu dapat diperoleh hanya dengan pendapat individual saja. Sebab turunnya ayat banyak, tapi ayat yang turun hanya satu. Ketika ada dua riwayat yang berbeda dalam menjelaskan asbab an-nuzul ayat yang sama, maka kita perlu untuk meneliti setiap riwayat tersebut.
Urgensi mempelajari asbabun nuzul Al-Quran dalam memahami makna Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari kata ka'ab, asbab, dan an-nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Tani, tambak, tiap tani yang kamu turunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul artinya menempati dan menempati tempat mereka. Pengertian asbabun nuzul secara terminologi bahwa dari beberapa definisi dan menurut para ulama dapat dipahami bahwa pengertian asbab an-nuzul adalah latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan pengembangan pengertian asbabun an-nuzul. Pengertian asbabun nuzul secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab jamak dari sabab yang bisa dimaknai latar belakang atau sebab, dan nuzul yang berarti turun. Para ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan asbab an-nuzul. Menurut Muhammad Kirjan, meskipun para ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan asbab an-nuzul, tapi pada hakikatnya definisi yang mereka kemukakan senada. Asbab an-nuzul dapat didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa yang direspon oleh satu ayat Al-Quran atau lebih. Peristiwa yang dimaksud di sini bisa berupa pertanyaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hal atau berupa perilaku seseorang yang kemudian dijawab atau direspon oleh Al-Quran. Menurut Zahirun Syamsuddin, peristiwa-peristiwa tersebut hanya dapat diketahui melalui riwayat. Sejarah perkembangan menurut Bassam Al-Jamal yang saya kutip dari tulisan Mu'ammar Zain Qaddafi, ia membagi sejarah perkembangan ilmu asbab an-nuzul menjadi 3 periode. Periode pertama berlangsung dari abad pertama hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Pada periode ini ilmu asbab an-nuzul belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Di masa Nabi, mayoritas informasi asbab an-nuzul yang dicari adalah seputar sirah dan magazi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan periode kedua dimulai dari pertengahan Hijriah. Riwayat-riwayat asbab an-nuzul mendapat perhatian serius dari para ulama, bahkan dianggap sebagai pengantar utama dalam memahami Al-Quran. Kemudian pada periode ketiga